teman-teman, di part yang ketiga ini yang terakhir lah ya, kita akan membahas tentang diskon. Nah, ini adalah materi yang mungkin kita semua tunggu-tunggu gitu kan, tentang diskon. Atau istilah lainnya adalah potongan harga. Nah, teman-teman pernah melihat tulisan diskon ini di mana? Pasti banyak lah ya. Yang pertama bisa jadi di supermarket, department store, atau di mall, atau bisa jadi di Shopee. Ya. Nah, di momen-momen tertentu biasanya Shopee selalu ada yang namanya diskon gede-gedean di situ. Ya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah diskon dan ada 3 pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mencari harga setelah diskon atau disingkat dengan HSD untuk memudahkan. Caranya adalah 100 dikurangi persentase diskon atau PD dibagi 100 dikali dengan harga awal. Harga awal kita singkat dengan HA. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mencari persentase diskon ya, atau PD. Itu adalah besar potongan dibagi harga awal dikali 100%. Kemudian yang terakhir adalah kita bagaimana cara mencari harga awal. Ya, harga awal itu ya caranya tinggal dibalik seperti kita mencari HSD. Kalau HSD di atas jadi kurangi, kalau HA itu ya bawahnya yang kita kurangi. Tetapi di sini dikalikannya juga berkebalikan. Ya, seperti itu. Ini adalah materi-materi 3 sub yang akan kita bahas kali ini di diskon. Oke. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman semuanya ada kekeliruan mungkin ya dalam mencari harga diskon, apalagi nanti di suatu mall gitu kan, biasanya di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari raya Natal, tahun baru biasanya suka ada diskon gede-gedean. Dan suka ada tulisan diskon 30% ditambah 40%. Nah, kita menganggapnya oh itu diskonnya 70%. Nah, tidak seperti itu dan itu pemahaman yang sangat salah sekali yang sudah menjamur di masyarakat. Nah, sekarang akan kita bahas, tetapi nanti di akhir akan kita bahas contoh soal yang seperti itu. Oke, nanti kita akan membandingkan ya bagaimana kita menghitung harga setelah diskon jika ada double diskon seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita akan bahas nanti di akhir. Ya, sekarang kita ke contoh soal dari ketiga pembahasan ini, tetapi sepertinya akan saya bahas yang pertama adalah HSD, yang kedua adalah harga awal ya contoh soalnya. Oke, teman-teman, di sini ada 2 buah soal ya, ada 2 kondisi. Yang pertama adalah harga suatu barang setelah dipotong diskon 20% adalah 320.000. Tentukan harga sebelum diskonnya. Kemudian yang kedua di sini harga sepasang sepatu di suatu toko adalah 250.000. Kemudian sepatu tersebut mendapatkan diskon sebesar 15% dan berarti kita harus tentukan harga setelah diskonnya ya. Oke, langkah awalnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan, di part 2 sama gitu langkah awalnya. Kita tentukan dulu apa yang diketahui dari dalam soal ini. Nah, yang pertama, apa yang diketahui dari soal yang pertama? Diskon, berarti kan persentase diskon itu kita singkat PD ya. PD-nya adalah 20%. Harga suatu barang setelah diskon, berarti kan sini 320.000 itu adalah harga setelah diskon. Berarti kita singkat menjadi HSD. Harga setelah diskonnya adalah 320.000. Kemudian kita akan menentukan harga sebelum diskon. Harga sebelum diskon itu sama dengan harga awal ya. Untuk mencari harga awal kan tadi kita sudah bahas ya. Rumusnya apa? Ya, betul. Rumusnya adalah 100 dibagi dengan 100 kemudian dikurangi persentase diskon dikali harga setelah diskon ya. Tinggal kita masukkan di sini harga awal, berarti di sini 100 dibagi dengan 100 dikurangi persentase diskonnya berapa? 20%. Kita tulis 20 dikali 320.000. Nah, ini caranya sama kita untuk mencari harga beli yang tadi ya. Cuman kalau yang tadi ditambah, kalau ini dikurang ya untuk mencari harga awal pada diskon. Maka kita sebelah sini saja ya. Harga awalnya menjadi 100 ya kan, ini kita tulis kali 320.000
dibagi dengan 80. Nah, dari sini kita sudah bisa kelihatan mana yang bisa kita bagi ya, atau mana yang bisa kita coret. Betul. 320.000 kita bagi menjadi dengan 80. Untuk memudahkan kita coret aja dulu nolnya ya. Ini nolnya 1, kita coret, ini juga 1 ya kan. Berarti 32 dibagi 8 bisa kan? Nah, 32 dibagi 8 isinya adalah berapa? 4. Berarti ini tinggal tersisa 100 dikali 4, nolnya tinggal tersisa 3. Berarti kali 4.000. Maka isinya adalah 400.000. Nah, seperti itu. Ya, maka ini adalah harga awal dari barang tersebut. Ya, isinya adalah Rp400.000. Caranya seperti itu. Kemudian soal yang kedua, misalkan harga sepatu, misalkan Brian ini ingin membeli sepasang sepatu gitu, si Brian ini ya. Di sebuah toko harganya 250.000. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahuinya apa? Ya, yang diketahuinya adalah harga awal ya. Berarti harga awalnya 250.000. Sepatu tersebut mendapatkan diskon sebesar 15%, berarti persentase diskonnya adalah 15%. Yang ditanyakan adalah harga setelah diskon. Nah, ingat rumusnya juga berkebalikan dengan yang di awal mana? Nah, ini ya, berkebalikan. Ini di bawah dikurang, berarti HSD itu kita di atas yang dikurang. Ya. Harga setelah diskon berarti 100 dikurangi persentase diskon dibagi 100% dikali harga awal. Nah, tinggal kita masukkan 100 dikurangi 15 dibagi 100 dikali 250.000. Nah, kalau ini bisa kita langsung coret nolnya ya. Kenapa? Karena di bawahnya ada 100. Ya, kalau yang tadi kan agak susah ya. Kalau yang tadi ini agak susah. Oke, kita bisa coret. Berarti ini coret nolnya 2, ini coret nolnya 2. Berarti kita di sini saja harga awal harga setelah diskon berarti 100 dikurangi 15 isinya berapa? 75 kan ya? 75 atau 85? 75 ya? 85, mohon maaf. Jadi 85 ya dikali dengan berarti ini sisanya adalah 2.500 ya. Berarti berapa nih? 85 dibagi 2.500. Ayo. Dibagi 85 dikali 2.500. Nah, teman-teman bisa untuk mempost dulu kemudian hitung ya dengan menggunakan kotoretan, tidak dengan menggunakan kalkulator. Oke, sudah ya? Berarti isinya adalah 212.500 kalau kita kalikan ya. Coba kita kalikan apakah betul? 85 kali 25 ya, berarti ini 5 2 40 42 ya kan? Ini 10 1 16 17 5 2 1 2. Ya betul. 212.500 ya. Berarti ini adalah harga setelah diskonnya yang awalnya 250 dapat potongan 15%, maka dia harus membayar 212.500. Nah, itu seperti ini. Sekarang adalah kasus yang kedua, bagaimana cara menentukan harga setelah diskon kalau kita mendapatkan double diskon. Nah, di sini Pariandi ini membeli baju dengan harga 100.000. Tapi ternyata baju tersebut mendapatkan potongan diskon sebesar 30% tambah 20%. Nah, di sini kita tidak boleh beranggapan bahwa ini totalnya adalah menjadi 50%. Jadi kita tinggal kalikan saja 100 kurang 50 dibagi 100 dikali 100 ya. Tidak seperti itu. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama kita tentukan dulu harga setelah diskon one by one. Jadi satu persatu dulu ya. Berarti kita tentukan HSD yang pertama oleh 30%. Setelah itu hasilnya kita kalikan dengan yang 20%. Oke, kita langsung jawab saja ya. Berarti di sini adalah HSD 1. Harga setelah diskon yang pertama
Di sini kan yang pertamanya 30% ya, kita 30% dulu. Tidak boleh dibalik gitu kan, karena kalau dibalik nanti akan kacau ya hasilnya. Berarti caranya sama kayak tadi ya, berarti 100 dikurangi 30 dibagi 100 dikali. Nah, harga awalnya berapa? 100.000. Maka di sini adalah 70. Ini kita bisa coret kan nolnya 2 ya. Ini juga coret kita nolnya 2. Berarti 70 dikali 1000 sisanya. Maka isinya adalah 70.000. Nah, ini harga setelah diskon yang pertama ya oleh 30%. Berarti potongannya dia harga setelah diskonnya adalah 70.000. Kemudian kita tentukan lagi sekarang harga setelah diskon yang kedua ya. Ini sudah, berarti tinggal yang ini. Berarti di sini adalah 100 dikurangi 20 dibagi 100 dikali. Nah, dikalinya bukan dengan harga awal. Ya, hati-hati. Dikalinya dengan harga setelah diskon yang pertama. Oke. Berarti di sini kali HSD 1. Berarti 80 per 100 dikali harga setelah diskon pertamanya berapa? 70.000 kali 70.000. Tinggal kita coret nolnya 2, ya kan? Coret. Tinggal tersisa 80 dikali dengan 700. Nah, 8 kali 7 berapa? 8 kali 7. 8 kali 7 itu adalah 56. Maka nolnya tambah lagi 3. 56.000. Nah, berarti harga setelah diskon 30 tambah 20 itu adalah Ariandi harus membayar 56.000. Oke teman-teman, berarti cukup sekian ya untuk pembahasan diskon kali ini. Intinya kalau ada soal pembahasan double diskon seperti ini, kita tentukan one by one ya untuk harga setelah diskonnya. Jadi jangan langsung dijumlahkan, kita tentukan one by one terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini, video pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman pada saat melakukan ujian kenaikan kelas atau ujian semester diberikan kemudahan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel di bawah ini agar semakin berkembang dan agar saya dapat memberikan informasi-informasi atau ilmu pengetahuan tentang seputar matematika kepada teman-teman semuanya. Ya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel saya di bawah ini. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.